Beberapa dari kalian tentunya pernah berada di suatu kondisi yang membuat kalian jenuh terhadap apa yang kalian lakukan selama ini. Ada suatu hal yang membuat kalian enggan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya kalian sukai, dan semua hal tersebut dapat berasal dari berbagai hal. Baik itu pekerjaan yang berasal dari kantor, kuliah, maupun sekolah kalian yang benar-benar menguras tenaga. Atau mungkin hubungan kalian dengan pasangan kalian yang kian memburuk hari demi hari. Semua hal tersebut membuat kalian ingin sekali keluar dari keseharian kalian yang penuh dengan tekanan yang berulang kali muncul tanpa ada habisnya. Gue juga pernah merasakan hal tersebut. Merasakan banyaknya tekanan yang gue rasakan mengarah pada diri gue. Bahkan baru-baru ini, hingga menyebabkan gue tidak bisa menikmati apa yang biasanya gue nikmati akibat tekanan yang muncul tiada akhirnya. Tekanan yang menguras seluruh mental dan juga tenaga, hingga membuat gue berpikir bahwa lebih baik dunia menghilang sekarang juga. Dan yang memperburuk situasi adalah ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan selain daripada memikirkan hal tersebut sepanjang malam, dan membuat kita sulit untuk beristirahat, hingga pada akhirnya kita terjatuh dalam suatu ruangan yang sangat gelap, sunyi dan tenang tanpa kita sadari. Dan setelah kita membuka mata, masalah tersebut hilang seketika dan menyadari I just need some sleep. Permasalahan tadi dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun tanpa memberikan aba-aba sedikit pun. Dan hal tersebut juga terjadi kepada gue belakangan ini, yang juga menjadi penyebab kenapa gue tidak mengupload apapun selama kurang lebih sebulan belakangan ini. Dan gue tidak bisa melakukan apa-apa mengenai hal tersebut, karena walaupun gue menceritakan permasalahan tersebut, tidak akan ada yang bisa mengerti bagaimana perasaan yang gue miliki, sebab mereka tidak berada di posisi gue pada saat itu. Jadi tidak ada hal yang bisa gue buat selain pada akhirnya gue memaksakan diri gue untuk menghibur diri dengan kembali menonton anime walaupun gue sudah jenuh dengan anime. Berjam-jam gue menatap layar monitor, menelusuri halaman demi halaman, judul demi judul, tetap tidak ada media yang mampu melampiaskan semua perasaan tersebut. I need something that could understand how I feel at that time. And suddenly I found some show. Sebuah anime yang mampu mengerti apa yang gue rasakan. Sebuah anime yang mampu menggambarkan apa yang gue rasakan pada saat itu. Dan anime tersebut adalah Zom 100, Bucket List of the Dead. Zom 100 atau Zombie ni Narumade ni Shitai Hyaku no Koto atau Zom 100 Bucket List of the Dead memiliki sebuah cerita yang berputar di sekitar seorang pemuda bernama Tendo Akira. No, not that Akira, this Akira, yang telah jenuh dengan kehidupannya yang sangat kacau. Kenapa enggak? Di hari pertama ia bekerja di perusahaannya, ia langsung dikejutkan dengan kenyataan bahwa perusahaan tempat ia bekerja merupakan sebuah perusahaan gelap yang suka untuk mempekerjakan pegawainya tanpa henti. Kemudian ia juga ditekan oleh atasannya yang sangat kejam dan ganas. Selain itu juga tuntutan dari kantornya yang nggak ngotak membuat ia tidak bisa pulang ke rumahnya setiap hari dan membuatnya harus tidur di kantornya. Jangankan untuk menonton acara kesukaannya, bujang satu ini bahkan tidak memiliki waktu untuk mandi. Cok, kasihan anjir manusia satu ini. Namun begitu, walaupun setiap hari ia harus dihajar habis-habisan oleh atasannya tanpa henti, terdapat seorang gadis kantornya yang ia sukai yang menjadi satu-satunya alasan untuk Akira tetap bertahan di neraka dunia tersebut. Seorang sekretaris yang begitu cantik yang tak kenapa dibuat berbeda dengan wanita lain yang ada di anime ini. Kayak pernah lihat. Oh, I've got a bad feeling about this. Semangat Akira tidak pernah padam sedikit pun ketika sang sekretaris perusahaan bernama Saori Otori datang dan menyapanya. Sikapnya yang begitu baik dan juga hangat serta gayanya yang begitu menawan tentunya sudah cukup menjadi alasan bagi para lelaki yang berada di perusahaan gelap tersebut untuk tetap bertahan. Dan karena hal itulah Akira tetap tidak patah semangat. Karena mau seberapa kerasnya perlakuan atasannya terhadap Akira dan seberapa banyak pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya, perlakuan baik dari wanita menawan, anggun dan cantik dapat membuatnya I fucking knew it! Udah cok, sebat yuk. Kita minum bareng udah. Sudah lupakan semua masalahmu itu. Mari kita berharap ke depannya hidup akan menjadi lebih baik. Astaga, cok, gua nggak tahu ini autornya punya masalah apa dalam hidupnya, tapi ayolah, gua kasih ngeliat hidupnya Akira, cok, udah dibikin kerja rodi, dibentak mula matasannya, cewek yang dia suka dienter, terus sekarang ditambah zombie apocalypse. What is this? Zom 100 Kara Hajimeru Berserk Seikatsu. Anyway, inti dari anime ini adalah bagaimana nantinya Akira mencoba bertahan hidup di tengah zombie apokalips dengan cara yang perlu dipertanyakan. Bahkan sudah dipertanyakan oleh senior kacamata sebelumnya. Zom 100 merupakan sebuah anime yang memberikan banyak pertanyaan kepada para penontonnya, terutama dalam bagian logika yang terdapat dalam animenya. Seperti contohnya pada episode 1 menit ke-1759 yang memperlihatkan seorang pengemudi menabrak zombie dan masih saja terlihat kaget walaupun Jepang sudah dipenuhi dengan zombie. Di episode 2 menit ke-405 yang memperlihatkan masih adanya siaran langsung di hari kedua setelah kekacauan dimulai, dan menit ke-804 yang memperlihatkan si idiot ini lupa untuk menutup pintu minimarket. I mean like, man, come on.
Anda dari awal dikejar sama zombie ya, terus bisa-bisanya Anda malah nyanyi-nyanyi kayak orang goblok terus gak kepikiran buat nutup pintu. How? Dan satu lagi di episode 3 di saat Akira mengendarai motor di jalan yang cukup lenggang yang akhirnya memberikan sebuah pertanyaan kemana semua kendaraan berada. But itu bukanlah hal yang ingin gue fokuskan dalam video ini, biarlah orang lain yang membahas hal tersebut lebih dalam. Idiot! Wait, bukan, maksud gue bukan orang yang mau ngebahas lanjut masalah hal-hal yang gak masuk akal dalam anime ini, tapi maksud gue orang ini, this idiot. Kalian tahu, zombie merupakan sebuah genre yang sudah berkembang cukup lama di setiap media. Dan bahkan gua rasa genre tersebut sudah mulai mati sejak terakhir kali diangkat dalam drama TV yang beberapa dari kalian mungkin mengenal acara TV tersebut. Dan kematian dari genre tersebut juga gua rasakan terjadi di media-media lain seperti manga dan juga anime. Namun meredupnya genre zombie dalam industri hiburan terjadi bukan karena tidak ada peminatnya. Karena bahkan hingga sekarang masih banyak orang-orang yang menikmati genre tersebut dan salah satunya gua. Namun redupnya genre zombie yang dulu menjadi sebuah genre yang sangat populer di dunia industri hiburan terjadi karena motif dari genre tersebut yang sekarang terkesan repetitif, sehingga menjadikan genre tersebut tidak memiliki ruang yang cukup untuk dikembangkan. Repetitif? Maksudnya gimana, Bang? Well, dari apa yang gue perhatikan selama ini, genre zombie sebenarnya tidak jauh berbeda dengan genre shonen. Namun tidak seperti genre shonen yang memiliki musuh yang beragam dengan kekuatan serta motif yang beragam pula, genre zombie tidak memiliki hal tersebut. Karena dalam genre zombie, penyebab utama konflik yang muncul dalam ceritanya disebabkan sepenuhnya oleh zombie itu sendiri. Dan walaupun dikembangkan lebih jauh lagi, konflik dalam genre tersebut akan berhenti di kekejaman antar sesama manusia. Dan hanya sampai situ saja. Dan karena konflik dalam genre tersebut yang tidak berubah hingga sekarang menyebabkan genre zombie menjadi sebuah genre yang repetitif. Bahkan kalian bisa melihat permasalahan tersebut dalam berbagai media yang mengusung genre zombie di dalamnya. High School of the Dead diawali dengan zombie dan diakhiri dengan kekejaman manusia. The Walking Dead diawali dengan zombie dan diakhiri dengan kekejaman manusia. I Am Hero diawali dengan zombie dan diakhiri dengan kekejaman manusia. Kebanyakan media yang mengusung zombie di dalamnya akan selalu memiliki formula yang sama. Walaupun memang masih ada beberapa media yang mengusung genre zombie yang mampu bergeser dari formula tersebut, seperti contohnya Gakugurashi, Korewa Zombie Deska, dan Zombieland Saga. Namun sekali lagi, kebanyakan media yang mengusung genre tersebut berjalan dengan menggunakan formula yang sama. Bahkan Train to Busan juga menggunakan formula tersebut. Tapi ya, Train to Busan merupakan sebuah film yang sangat bagus dan harus gua akui itu. Dan kalau kalian belum pernah menontonnya, ya gue sarankan untuk memberikan film tersebut sebuah kesempatan. But anyway, apakah Zombie Hunter juga menggunakan formula yang sama di dalamnya? Apakah Zombie Hunter juga merupakan sebuah media yang terkesan repetitif? Apakah Zombie Hunter juga sama dengan seluruh media bergenre zombie yang generik di luar sana? Yes, and no. Memang benar bahwa Zombie Hunter menggunakan formula yang sama dengan seluruh media-media yang mengangkat genre zombie di dalamnya. Memang benar bahwa anime ini terkesan repetitif seperti media bertemakan zombie di luar sana. Dan gua serta kalian tidak boleh memungkiri hal tersebut. Namun ketika dikatakan bahwa anime ini generik, maka di situ gua dan kalian yang menonton anime ini dapat membantah pernyataan tersebut. Kenapa? Karena pemeran utama dalam anime ini berbeda dengan seluruh media bertemakan zombie di luar sana yang benar-benar generik. Dan hal inilah yang membuat Zombie Hunter menjadi anime yang benar-benar menarik. Kalian pastinya menyadari bahwa rata-rata pemeran utama dalam media bergenre zombie pastinya akan selalu dipenuhi dengan ketakutan dan panik. Mereka semua selalu memikirkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup dari seluruh zombie yang merajalela dan akhirnya mencoba untuk mencari-cari orang yang masih belum menjadi zombie agar mereka dapat menaikkan persentase kehidupan mereka. Oleh karenanya, para pemeran utama akan membentuk sebuah kelompok dan ternyata dalam kelompok tersebut ada satu orang yang tidak memberitahu bahwa ia telah terinfeksi oleh zombie dan akhirnya pemeran utama dalam media tersebut menyadari bahwa monster sesungguhnya adalah manusia. No! Wait, did I just repeat what I've said before? Well, ya, mungkin gue terdengar seperti mengulangi apa yang telah gue sebutkan sebelumnya. But, hal tersebut gue lakukan untuk mempertegas hal yang membuat anime ini semakin menarik, yaitu keidiotan Akira sebagai karakter utama di anime ini. Kalian bisa nebak nggak apa yang dilakukan Akira? Ketika seluruh dunia sedang kacau, seluruh manusia teriak hingga paru-paru mereka meledak dan berlari hingga menghabiskan seluruh tenaganya demi menyelamatkan diri dari kejaran para zombie, apa yang pertama kali muncul di pikiran Akira? Persetan dengan dunia. Gua mau mabok. Ini yang membuat anime ini berbeda dengan kebanyakan media zombie di luar sana. Kebodohan dari Tendo Akira merupakan satu-satunya hal yang menarik dalam anime ini, karena seperti yang telah gue sebutkan sebanyak 2 kali sebelumnya, bahwa sifat dari karakter utama dalam anime ini sangat berbeda dari kebanyakan pemeran utama dalam media bergenre zombie. Sifat Akira yang bodoh amat dan tidak peduli dengan kondisi dunia sekarang, serta hanya ingin menikmati hidup sepenuhnya setelah keluar dari pekerjaannya, mampu memberikan suatu pengalaman menonton yang sangat berbeda dari yang lain. Dan hal tersebut juga membuat anime ini menjadi sebuah media bergenre zombie yang sangat menyegarkan. Selain itu, kekuatan dari soundtrack dalam anime ini mampu memainkan perasaan dari siapapun yang menonton anime
ini. Buktinya bukan hanya gua saja, bahkan senior kacamata juga sudah mengakui hal tersebut. Ya, walaupun sebenarnya gue mau membahas lebih dalam mengenai soundtracknya, sayangnya gue tidak mengerti apapun mengenai music production. Jadi iya, biarkan hal ini dibahas oleh orang lain yang paham dengan hal tersebut. Dunia dalam Zom 100 dipenuhi dengan hal-hal yang sangat gila, hal-hal yang tidak masuk akal. Maksud gue, lihat saja ini. Mungkin bagi kalian ini terlihat seperti zombie apokalips, tapi sebenarnya ini merupakan pemandangan sehari-hari masyarakat Jepang. Namun demikian, hal tersebut menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki oleh anime ini. Dan satu-satunya hal yang memberikan dampak paling besar dalam anime ini berasal dari visual yang diberikan oleh Bug Films, yang setelah gue lihat lagi, studio tersebut merupakan sebuah studio yang baru pertama kali mengeluarkan anime yang benar-benar sepenuhnya mereka kerjakan, yaitu Zom 100 ini. Dan walaupun Zom 100 merupakan anime pertama mereka, Bug Films mampu untuk membuat anime ini menjadi semakin bersinar. Bahkan hanya dari episode pertamanya saja mereka dapat menceritakan seberapa besar beban dan tekanan yang harus dipikul oleh Akira. Dan hal tersebut dapat dirasakan oleh para penonton tanpa harus membuat Akira berdialog sama sekali. Seperti halnya adegan yang satu ini. Di sana tersampaikan dengan sangat jelas bahwa Akira telah lelah dengan keadaan yang ia alami. Dan tanpa harus diberitahu, kita sudah bisa melihat bahwa di dalam pikirannya, Akira sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menerbangkan dirinya ke depan kereta listrik yang berlari 240 km per jam. Dan walaupun kalian tidak bisa melihat hal tersebut, kalian tetap bisa merasakan bahwa Akira sudah sangat lelah dengan semua hal yang menimpanya dari suasana yang digambarkan dalam animenya. Di mana akibat semua kemalangan yang menimpanya menyebabkan seluruh dunia menjadi kelabu di pandangan Akira. Pada awal video, gue sempat menjelaskan bahwa anime ini mampu menggambarkan perasaan yang gue alami belakangan ini. Sebuah perasaan yang membuat dunia di mata gue seakan-akan monokrom, dan seakan-akan tidak ada hal yang menarik lagi di dunia ini. Dan kalau kalian sedang berada di dalam kondisi yang sama, maka kalian harus menonton anime ini. Karena walaupun cerita dari anime ini yang repetitif, keadaan dunia dalam anime ini kacau balau, dan banyak logika yang perlu dipertanyakan, ada suatu hal yang sulit untuk dijelaskan dari lompatnya Kenichiro tanpa busana. Ada suatu hal yang sulit dimengerti dari Mikazuki yang kesal tidak mengambil kue di minimarket. Dan ada satu hal yang sangat bermakna dari Akira yang berlari dari kejaran zombie dengan wajah tersenyum lebar. Dalam dunia yang di saat bersamaan berubah kembali menjadi berwarna. Kalian harus menonton anime ini, karena dari anime ini kalian akan menyadari bahwa ada suatu hal yang lebih berwarna menunggu kalian di luar sana. So, Buibs, apa kabar semuanya? I hope you all doing good today. Anyway, terima kasih banyak buat yang udah nonton video review kali ini. Dan ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan juga subscribe buat dapetin video lainnya seputar anime, manga, dan juga game. Selain itu, kalian juga bisa share video ini ke teman kalian yang suka ragu dalam mencari anime. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru lainnya. Kalau kalian punya anime yang ingin gua review, kalian boleh taruh di kolom komentar di bawah dengan menggunakan hashtag requestjir. Ya, REQUESTJIR. That's right. Dan bagaimana menurut kalian mengenai anime Zom 100 ini? Apakah kalian merasakan hal yang gua rasakan selama menontonnya, atau kalian memiliki pendapat lain dari setiap scene dalam animenya? Atau lebih hebatnya mungkin kalian menemukan detail-detail menarik dalam anime ini? Well, apapun itu taruh juga di kolom komentar di bawah. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu Sensi, dan jangan lupa istirahat. See ya!